Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah Pelkat PKP di sore hari ini akan kita mulai, dan sebagai pelayan firman pada sore hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah di sore hari ini. Ibu-ibu saya undang untuk berdiri, kita akan menyanyi himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci dia dunia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citrawani, bersedia mengabdi, nyata bersemarak bersama saling kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masuk di dalam ajakan beribadah. Allah adalah perlindungan kita, gunung batu dan keselamatan. Di saat sesak dan jatuh sekalipun, pertolongannya tidak pernah terlambat bagi yang beriman kepadanya. Perbuatan-perbuatannya sungguh ajaib. Dalam kehidupan ini, hendaklah kita selalu memohon perlindungannya, serta bersyukur dan bersaksi atas kebaikan Allah. Dengan rasa syukur dan semangat untuk hidup yang benar, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Maha kasih yang ilahi, indah
Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan kami mau beribadah. Biar Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga Tuhan kami menserahkan juga untuk pelayan firman. Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende yang akan memberitakan firman pada sore hari ini, biar Tuhan senantiasa memberkatinya, agar lewat firman-Nya Tuhan, kami boleh pakai untuk setiap langkah hidup kami sebagai ibu-ibu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian 51 ayat 3 dan 4 kita baca secara berbalasan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan menyanyi dalam Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari surat Ibrani pasal 11, ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Ibrani pasal 11, ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Di sore yang indah ini, sebagai ibu-ibu kami datang menaikkan syukur terima kasih karena kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tertulis rapi dalam kehidupan kami, dan dalam sukacita kami nampakkan dalam keseharian kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. Ibrani pasal 11 ayat 35 hingga ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing yang sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu,
sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-38 dan 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman adalah sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan, namun seringkali sulit untuk dijelaskan. Kita semua pasti mengatakan bahwa kita beriman. Kita semua pasti mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Tetapi kadang-kadang itu hanya sebuah ucapan. Ketika semuanya berjalan normal, hidup kita penuh dalam kenyamanan, kita pasti bisa dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita beriman. Tetapi apa yang terjadi ketika hidup kita tidak nyaman, semua berjalannya tidak normal, kita berada dalam kekurangan, kesesakan, kita difitnah, kita berada dalam situasi yang berat. Saat itu pasti semua orang akan berhadapan dengan ujian iman. Tetapi apakah kita masih beriman atau tidak, itu berpulang pada diri kita sendiri. Untuk itu, ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memahami bahwa beriman itu harus disadari bersama. Yang pertama, iman itu bisa lemah, bisa kuat. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu, kita tidak bisa mengatakan bahwa iman saya akan kuat terus, tidak. Ada saatnya iman lemah, ada saatnya iman juga kuat. Kita bisa bandingkan itu dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahuinya bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, iman itu bisa lemah, bisa kuat. Abraham berhadapan dengan situasi itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, iman bisa kuat, bisa lemah, tetapi kita terus harus beriman kepada Tuhan. Yang kedua, iman itu juga teruji. Tidak ada iman yang sepi akan ujian. Saya kasih contoh dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan bagi Yesus Kristus. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu, untuk kualitas iman kita ada ujiannya. Kita bisa lihat apa yang terjadi dalam diri Ayub. Ayub itu kurang apa? Ayub itu saleh, beribadah kepada Tuhan, setiap hari dia memberikan korban syukur kepada Allah. Itu berarti dia menyembah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dia juga diuji. Dan ujiannya bukan asal, itu ujian yang sangat berat. Semuanya hilang, anak-anaknya meninggal dalam 1 hari. Bahkan kita tahu bersama, bukan saja semuanya hilang dari dirinya, tetapi
tubuhnya juga penuh dengan borok, sakit yang sangat memalukan. Kalau kita sakit darah tinggi, gula, masih deh kita bisa kemana, kesana dan kesini. Tetapi ini borok, bernanah, berbau. Pasti kita tidak mau keluar rumah kalau sakit seperti itu. Ayub mengalaminya. Dan kita lihat bahwa sampai pada titik yang sangat-sangat, kalau bilang di titik nadir, Ayub mengatakan apa? Kepada istrinya, kamu hanya mau yang baik saja, yang tidak baik kamu tidak mau. Jadi iman juga mengalami ujian, sehingga Ayub kita lihat bahwa akhir kehidupannya dia dipulihkan Tuhan. Semua ditambahkan atasnya. Dan ibu-ibu, yang ketiga, iman itu bisa besar, bisa kecil. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi saja itu engkau bisa memindahkan gunung. Di sini mau mengungkapkan kepada kita bahwa ada iman besar, ada iman yang kecil. Tetapi saudara-saudara, yang diminta dari kita harus terus beriman kepada Tuhan. Tantangan-tantangan hebat akan kita alami, tetapi bukan berarti kita harus tidak lagi beriman kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dari sini kita bisa memahami firman Tuhan yang kita baca. Ibrani pasal 11 ini berbicara tentang saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman diungkapkan sangat banyak, mulai dari Habel, Henok, lalu Nuh, Abraham, bahkan dalam Ibrani 11 ini diungkapkan, saya baca pada ayat 32, saking banyaknya saksi-saksi iman itu, ayat 32 dari surat Ibrani mengatakan begini, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, dan seterusnya. Jadi penulis Ibrani mau mengatakan bahwa saksi-saksi iman itu sangat banyak. Dan kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di sini bahwa mereka tetap bertahan dalam iman percaya kepada Allah. Hal-hal utama bagi mereka yang mereka kejar dalam hidupnya adalah perkara-perkara yang kekal, bukan hal-hal materi. Kita bisa lihat Abraham. Abraham tuh kayanya minta ampun. Tetapi apakah dia buat rumah yang permanen? Tidak. Dia hanya mendirikan kemah untuk rumah tinggalnya. Kenapa dia mendirikan kemah? Karena dia tahu bahwa hidupnya di muka bumi ini hanya sementara. Sekalipun kekayaannya banyak, dia tahu bahwa rumah tempat dia tinggal Tuhan akan siapkan baginya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mereka saksi-saksi iman ini berpikir dan mengejar perkara-perkara yang kekal, bukan hal-hal yang sementara. Lalu saksi-saksi iman ini juga bersaksi bahwa sorga adalah rumah mereka, bukan dunia ini. Sehingga apa yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bisa bandingkan, mari kita lihat ayat 10 dan ayat yang ke-16. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi ibu-ibu yang terkasih, saksi-saksi iman yang dibicarakan dalam surat Ibrani ini
mereka bersaksi bahwa surga adalah tempat mereka. Jadi kita bisa bayangkan bahwa apa yang mereka lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Lalu saksi-saksi iman ini juga percaya bahwa firman Allah itu benar. Jadi mereka tidak takut. Mereka tetap bersandar pada firman Allah. Mereka tahu janji penyertaan Allah itu kekal. Mereka juga tahu apa yang dijanjikan pasti akan dipenuhi. Sehingga kita bisa lihat ketika Allah menyuruh Nuh mendirikan Batra. Di situ dia yakin sekali. Sekalipun dia tidak bertanya nanti Batra ini untuk apa ya. Tetapi dia percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Dia melakukannya teliti. Allah mengatakan panjangnya seperti ini, dibuat dari kayu ini. Nuh setia melakukannya. Jadi mereka sangat percaya kepada firman Allah. Lalu saudara-saudara, saksi iman ini pantang menyerah. Mereka tidak seperti kita sebagai ibu-ibu. Kalau awal bulan kita senyum sana senyum sini karena baru terima gaji. Suami kita pulang bawa gaji. Kita senyum sana senyum sini, tapi pertengahan bulan, akhir bulan sudah mulai sedikit-sedikit marah-marah. Mereka tidak seperti itu. Mereka begitu tidak menyerah. Sekalipun ada tantangan, bahkan tantangan itu nyawa mereka sendiri. Mereka tidak menyerah karena mereka tahu kepada siapa mereka menyembah. Itu saksi-saksi iman. Lalu ibu-ibu yang terkasih, dalam pembacaan kita pada saat ini, mereka bukan saja berhadapan dengan kekurangan, kelaparan, tetapi dikatakan di sini pada ayat yang 36, 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang mereka, mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ibu-ibu bisa bayangkan bahwa mereka mengikuti Tuhan, mereka melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada yang difitnah, ada yang didera, ada yang digergaji. Nabi yang digergaji siapa? Nabi Yesaya. Dia digergaji. Tetapi mereka terus menyatakan kehendak Tuhan. Mereka tidak berhenti, mereka tidak menyerah. Lalu yang mereka lakukan adalah kehendak Tuhan. Jadi yang diminta dari para pendengar tujuan dari surat Ibrani ini, supaya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh saksi-saksi iman ini. Mereka harus tidak boleh menyerah dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka harus terus melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Mereka juga mau menyadarkan kepada kita saat ini bahwa sekalipun mereka tidak melihat, mereka percaya. Apakah sampai akhir hidupnya mereka melihat apa yang mereka perjuangkan di dalam iman itu? Kadang tidak. Musa, apakah Musa masuk ke Kanaan? Tidak. Tetapi dia tetap percaya. Dia sudah melakukan tugasnya. Apakah? Kita lihat pada ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, mereka bukan saja tidak menyerah, mereka juga tidak melihat, tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, apa yang kita pelajari lewat firman Tuhan ini? Di sepanjang kehidupan kita, saya mau mengatakan bahwa hidup ini tidak mudah. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Hidup ini tidak mudah
Kadang datang lewat anak-anak kita yang mengeluh, tidak hormat, mereka juga berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Kadang keluarga kita mengecewakan kita, kadang semuanya tidak seperti yang kita inginkan. Tapi saya mau katakan, jangan menyerah. Terus percaya, terus melakukan hal-hal yang benar. Karena janji Tuhan itu tidak pernah Dia ingkar. Dia akan selalu menyertai kita. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini pasti kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa kita pilih mungkin. Tetapi saya mau katakan kepada ibu-ibu, siapkanlah waktu untuk memilih, mendengar firman Tuhan, berjalan seturut dengan firman Tuhan, sehingga iman kita menjadi kuat. Berhadapan dengan situasi yang tidak kita sukai, datang bukan 1-2 kali, tetapi bertubi-tubi. Persoalan-persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, tetap kita dalami firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita diingatkan, kita bisa menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Yang ketiga, iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Ibu-ibu, saya mau katakan bahwa tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang real dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ada hal indah yang Dia siapkan atas kita. Ibu-ibu, orang-orang yang tidak bisa percaya untuk apa yang tidak dia lihat, itu adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak pernah bersyukur. Kalau dia hanya melihat apa yang bisa dia lihat, itu sangat-sangat belum sempurna. Tetapi saudara, hanya orang yang beriman yang bisa percaya sekalipun dia tidak melihat. Ibu-ibu, saya mau katakan begini, ada banyak orang hanya melihat duri di sekitar bunga mawar, sehingga dia tidak bisa menikmati mawar yang indah itu. Dia hanya fokus pada durinya. Sehingga ada banyak kita sebagai ibu-ibu yang hanya memperhatikan sakit hati kita. Banyaknya penderitaan yang kita alami. Padahal lewat penderitaan itu kita bisa menikmati hidup ini. Tetapi kita adalah orang-orang yang paling malang. Kita hanya fokus pada duri sehingga tidak bisa menikmati mawar itu. Begitupun ada orang yang tidak bisa menikmati awan yang berjalan karena dia fokus pada salah satu titik awan yang hitam. Sehingga saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, kita kurang bersyukur. Padahal apa yang kita lihat itu adalah hal yang sedang Tuhan janjikan. Saya mau katakan begini, mungkin terlalu sulit untuk kita mengerti. Kenapa kita mendidik anak? Bukankah kita menginginkan suatu saat dia menjadi baik? Kenapa kita menabur kejujuran? Karena kita mengharapkan suatu saat anak-anak kita jujur. Kita belum lihat kan, tetapi kita melakukannya karena kita tahu kejujuran itu bagus. Jadi ibu-ibu yang terkasih, mari kita beriman, sekalipun kita tidak melihat, lakukanlah, berimanlah terus kepada Tuhan. Karena sekalipun kita tidak lihat, Tuhan sudah merencanakan hal baik bagi pribadi, bagi keluarga, maupun bagi hidup kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun yang kita lihat mungkin sangat menggetarkan kita, tetapi Tuhan sudah menyiapkan hal baik bagi kita. Selamat ibu-ibu, tetap lakukan yang baik. Hal yang baik yang kita lakukan karena kita beriman kepada Kristus. Kristus sedang mempersiapkan masa depan
bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak kita. Terpujilah Tuhan, amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 203, bait 1 dan 2, Ku puji kuasa Tuhanku. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Lewat ibadah Pelkat PKP pada sore hari ini, biarlah kami sebagai ibu-ibu yang berimankan Tuhan Yesus, sekalipun kenyataan yang kami terima berbeda dengan apa yang kami harapkan. Kami percaya setiap perkara yang kami alami, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik atas kami. Apapun, sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu salib, sekalipun hal-hal yang kami hadapi itu membuat kami harus gentar, tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang merangkai, merendah kehidupan ini, sehingga kami boleh menjadi ibu-ibu yang terus berimankan Tuhan Yesus. Dan kami percaya sekalipun kami tidak melihat, Tuhan ada dan mempersiapkan yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan yang di surga, kami juga memohon biarlah kami menjadi ibu yang bijaksana, ibu yang sanggup mengatur rumah tangga, ibu yang sanggup mengatur perekonomian rumah tangga, ibu yang berdoa, ibu yang juga melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan, kami satukan hati di sore yang indah ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berilah kekuatan, ketabahan bagi para pemimpin kami. Berilah jalan keluar untuk setiap hal yang sedang mereka lakukan. Vaksin yang sudah ditemukan dan uji klinis yang dilakukan, Tuhan campur tangan. Karena kami percaya setiap orang yang bekerja di dalam Tuhan, Tuhan akan hadirkan yang baik. Dan kami percaya sekalipun kami tidak melihat, Tuhan hadir dan memulihkan bangsa kami, memampukan bangsa kami terus melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus yang di surga, kami juga tak putus-putus, kami mau berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona, mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, mereka yang berada di Wisma Atlet. Jangan tinggalkan mereka. Engkau Maha mendengar, Engkau adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang hadir dalam hari-hari kehidupan anak-anak-Mu yang menderita. Pulihkan, jamah, dan memberikan jalan keluar. Para medis, tenaga medis kami serahkan semuanya kepadamu, perawat, dokter, mereka yang bekerja dekat dengan mereka yang terpapar virus corona. Berilah juga ketabahan, bungkuslah mereka dengan kesehatan yang prima, sehingga mereka tetap sehat, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa
Untuk gereja GPB Jemaat Irene, Tuhan juga memberkati. Jangan tinggalkan kami mulai dari anak-anak, remaja, pemuda. Tolonglah Tuhan, biarlah anak-anak kami ada dalam genggaman kasih Tuhan. Dan kami percaya masa depan itu sungguh ada, Tuhan persiapkan untuk anak-anak kami. Biarlah mereka bersuka cita, tekun belajar, menyelesaikan kuliah, dan Engkau juga membuka tingkap langit, memberikan dana yang cukup sehingga kami juga dapat mendukung anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pelkat PKP, kepengurusan yang baru, Tuhan juga jaga dan lindungi. Begitupun Tuhan, berkatilah ibu-ibu dimanapun berada, biarlah kami adalah ibu-ibu yang berdoa, yang beriman, ibu-ibu yang menjadi tiang doa dalam rumah tangga, sehingga kami tidak cepat bereaksi dengan apa yang terjadi. Tapi kami penuh hikmat untuk memaknai hidup ini. Bahwa kadang Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk kami. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak dapat kami terima supaya kami kuat dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah anak-anak kami bangga mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anak juga ada di rel kebenaran Tuhan sehingga kami juga bersuka cita. Mereka hormat kepada kami sekalipun kami sederhana. Karena kami percaya Tuhan akan terus memberkati setiap rumah tangga yang ada dalam jemaat GPB Irene. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang kami nikmati. Sekalipun sedikit, sekalipun yang ada pas-pasan, tetapi kami percaya Tuhan berkarya dalam hidup kami dan Tuhan membuat kami senantiasa bersyukur. Berkatilah para suami, jaga dan lindungi mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi imam dalam rumah tangga. Mereka adalah suami yang lemah lembut, suami yang senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Berkatilah orang tua lanjut usia, jaga dan lindungi mereka. Mereka rentan terhadap virus COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan membungkus orang tua kami yang jauh maupun dekat ada dalam kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Baik pikiran, perkataan maupun perbuatan, kuduskan kami. Dan ampunilah kami karena kami alaskan. Syafaat ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3, Ku beri persembahan.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk kami memberikan persembahan syukur. Biarlah apa yang kami berikan pada sore hari ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya, agar lewat persembahan ini kami boleh pakai untuk pelayanan kami di Jemaat GPIB Irene. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, biarlah Tuhan senantiasa memberkati bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam keseharian kita, biarlah kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.